Hey yo, what's up? Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua sobat Friki dimanapun kalian berada? Balik lagi bersama gue nih, channel Arif Friki. Kali ini gue bakal nge-react beberapa video yang seperti kita tahu ya, bahwasanya Indonesia sedang berduka guys. Ya, akibat bencana alam. Bencana banjir Aceh, bandang Sumut, dan longsor yang menerjang 3 provinsi Barat. di Sumatera. Sumatera Barat tuh nggak jauh dari tempat gue tinggal. Gue juga di Sumatera dan gue pernah ke area Padang karena liburan weekend kemarin Lebaran. Ya alhamdulillah sana tuh bagus pemandangannya gitu loh. Tapi nggak tahu sekarang. Gue lihat dari beberapa video tuh udah tempat yang gue kunjungin itu yang tadinya bukan main indahnya guys. Padang memang the best kalau menurut gue ya pemandangannya. Tapi sekarang berubah karena dampak dari bencana alam, banjir dan juga tanah longsor. Jadi ya mudah-mudahan yang sudah terjadi ya mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di sana tuh selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang berdonasi ataupun memberikan bantuan mudah-mudahan diperlancar rezekinya. Dan buat kalian semua, karena gua gak bisa bantu materi ya, saya cuma bisa bantu doa buat sekarang. Mudah-mudahan semua diberikan kelancaran dan dipermudah urusannya untuk perubahannya, karena itu kan cukup waktunya cukup lama untuk mengembalikan keadaan itu guys. Jadi buat konten gua kali ini gua buat melihat ya beberapa video yang isinya tuh ya tentang duka saudara kita di daerah di Aceh, Sumbar dan juga Sumut. Oke, sebelum ke videonya seperti biasa jangan lupa di-push like, subscribe dan lonceng notifikasi kalian biar kalian tahu berita terupdate dari gua. So, langsung saja kita ke video. Pemerintah nggak tetapkan status bencana nasional untuk banjir Sumatera. Kenapa? Karena dia tahu jika dijadikan bencana nasional akan ketahuan persoalan sumber daya alam di Pulau Sumatera dikeruk, dikuras, dan dirampas lalu ditinggal begitu aja. Agar dunia nggak melihat betapa kejinya sistem pemerintah di sini. Apa perlu bencana itu melanda Anda sekeluarga, Pak? Baru ditetapkan sebagai bencana nasional. Siapa yang bertanggung jawab atas hal ini? Sebut saja inisialnya Zulkifli Hasan. Karena dia yang duduk di kursi kehutanan waktu izin-izin pelepasan kawasan marak dilakukan. Sekarang kolom komentar akunnya ditutup ya Pak. Gue nggak takut nyebut nama karena udah muak lihat pejabat senyum manis saat bagi sembako saat panen raya, menggunakan wajah kesopanan, tapi di balik senyum itu menyimpan niat terselubung yang membuat hutan Sumatera digilas truk tambang. Yang lebih nggak habis pikir, rusaknya akal sehat bangsa ini, yang rela kasih karpet merah buat para pejabat yang izin-izinnya berakibat fatal merusak alam. Sumatera bukan bencana tapi rencana, koreksi kalau benar. Kayu gelondongan itu saksinya. Itulah alasannya lebih ramai berita artis selingkuh dan berita receh seperti tumbler hilang untuk menutupi hal sebesar ini. Untuk mengalihkan perhatian publik. Politik memang kejam gawat. Bencana yang ditimbulkan bukan main, tapi mereka seolah tutup mata. Yang gundulin hutan sedang nyaman sekarang nonton TV di apartemen, sedangkan para korban berjuang bertahan dengan kondisi seadanya. Membayar kesalahan mereka dengan tangis dan air mata. Saat ini banyak korban yang gak dapat mengirim kondisi realnya karena sebagian jaringan terputus, lampu mati, listrik padam, ya, dan banyak akses lumpuh total. Makanan semakin menipis, lokasi yang terisolasi dan hanya rakyat, influencer serta UMKM yang saat ini tergerak bahu-membahu untuk saling membantu para korban. Daripada menunggu uluran tangan pemerintah yang entah kapan kelamaan. 10,5 juta hektar hilang, Indonesia jadi nomor 2 yang kehilangan hutan tropisnya. Hutan Pesonilo yang dulunya rumah bagi gajah Sumatera, rumah ratusan spesies, sekarang tinggal peta penuh lubang. Bayangkan, 83.000 hektar kawasan yang seharusnya taman nasional, sudah lebih dari 70%-nya dibabat oleh kebun sawit ilegal. Ini kesalahan besar manusia yang memakai stempel pemerintah nggak tetap. Ini gue nggak tahu ya benar atau enggaknya, tapi kakak ini berani ungkap berarti siap gitu konsekuensinya. Kalau memang itu benar ya, gua harap sih pemerintah tuh ya mulai berpikir lah buat kedepannya juga. Jangan terlalu ini memikirkan kepentingan pribadi gitu sampai lupa dengan kondisi masyarakatnya kayak gimana gitu. Jadi saya mohon bapak yang menjabat sebagai pemerintahan gitu loh, jangan sampai ulah bapak itu dapat
menyusahkan kita masyarakat yang semakin susah gitu. Respect banget guys. Emang kalau Allah yang sudah berkehendak tuh gak ada yang bisa menghalangi guys. Kun fayakun. Kuasa Allah tuh memang gak ada nanti guys. Sudah paham sejauh ini. Logistik udah mulai kosong, gas berebut stok sedikit. Ini guys, ya tsunami atau banjir sih udah kelar ya, tapi masalah sandang pangan tuh jadi keributan juga guys. Yang ada di sini menjaga patah hati, sedia aku sebelum hujan. Apa yang kau butuh ku berikan, dimanapun tak akan kau temukan yang siapkan bekalmu di peperangan. Jika tak salah ku maafkan, memang sebegitunya soal cinta pujamu. Ini tugas kita sebagai ya manusia yang punya rezeki lebih, bisa membantu untuk menyumbangkan sedikit donasinya ke sana gitu, biar sama-sama. Gue nggak tahu ya mau ngomong kayak gimana nih ya. Tentunya tapi para konten kreator tuh udah banyak yang ikut serta turut andil ya buat sumbangsi dalam segi materi dan juga sandang pangan di sana gitu. Jadi ya terima kasih banyak buat orang-orang baik, dan mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan kalian semua. Amin ya guys ya. Ada apa ini Pak Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara? Bang Masinton Pasaribu, Bupati Tapteng, setiap kali banjir pemerintah menyalahkan cuaca ekstrim. Tapi kayu gelondongan yang hanyut ini mau disalahkan ke siapa? Ke hujan? Ke badai? Ke Tuhan? Tuhan pula mau kalian salahkan. Banjir bandang sedang mengungkap apa yang selama ini disembunyikan dalam kebohongan, atau sungai sedang berkata jujur sementara pemerintah sedang sibuk mengarang alasan. Ini bukan bencana alam, ini bocornya skandal kebijakan, ini kegagalan pengawasan, ini raport merah penegakan hukum, atau ini kebrengsekan pemerintah. Di saat pemerintah setempat banyak yang pura-pura bingung, padahal penggalian demi penggalian berlangsung di depan batang hidung. Ya dari sini kita sudah sama-sama tahu ya guys ya, itu kayu nggak mungkin gitu loh kalau misalkan itu tumbang bentuknya kayak gitu. Itu udah pasti digergaji guys. Banyak banget itu kayu tumbang kayak gitu. Tulah siapa nggak tahu. Gue sekolah dulu kecil tuh reboisasi tuh perlu, guru ngajarin kayak gitu, penanaman pohon kembali gitu sebelum ditebang. Jadi sekian tahun pohon yang udah ditanam baru yang besar itu ditebang. Nggak tahu pemerintahan ini kayak gimana sistemnya gitu loh, rusak sudah. Apa ini Pak Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara? Bang Masin, Giliran timbul bencana alam itu menyalahkan hukum alam, padahal mereka yang buat itu nggak masuk akal. Agak lain loh, dikiranya masyarakatnya nih orang-orang bodoh. Pasaribu, Bupati Tapteng. Cobalah gitu loh, sedikit koreksi ataupun berbicara tuh ya, atau enggak meminta maaf dulu gitu loh, mengakui kesalahannya kayak gimana, baru kedepannya kayak gimana guys. Ini tuh bukan sekali dua kali gak sih? Kita carikan pembelinya loh. Entah apa motifnya Bupati B siapa ini guys, Bireuen sebut lahan terdampak bencana cocok ditanam sawit. Memang Biar masyarakat. Gimana Pak? Enggak, maksudnya ini dicampur. Nggak bisa ya? Halus sekali, nggak bisa. Ini paling bagus tanam sawit. Sawit yang paling bagus. Sawit ini kayak pohon parumbia nanti batangnya. Kalau Nyerap ya? ya posisi ya, tanam berposisi. Posisi Tanamnya gampang ya. Nah, ini untuk semen nggak bisa. Nggak bisa Pak. Nggak bisa. oh iya kah, memang bener gitu ya, harus ditanamin sawit. Nggak ngerti sih ya kalau soal cocok tanam guys. Tapi ini ada yang membenarkan kayaknya nih. Betul dia bilang tanah rawa, tanah lembek emang bagus tanam sawit.
biar keras lagi dan nggak lembek. Kalau nggak mau longsor atau banjir, itu tanah perbukitan, jangan tanam sawit. Maksudnya gimana? Semua rawa bagusnya emang tanam sawit biar tanah keras. Tanah bukit, gunung harus hutan lindung biar nggak. Oh seperti itu. Terima kasih ilmunya Kak Koko Horizon. Yang satu nih emang agak lain. Harus banyakin ilmu. Guys, ada yang mau beli admin skincare nggak? Kerjanya bisa di rumah, keren. Memang itu ya. Nggak apa-apa, marketing memang nggak apa-apa di mana-mana itu ya guys ya. Next. Maju satu langkah kalau pas Challenge berujung haru. Pengalaman seorang ayah yang terungkap bikin anaknya menangis. SD kamu pernah diantar sekolah pakai mobil. Maju satu langkah kalau pas kecil kamu pernah diajak liburan sama orang tua. Maju satu langkah kalau pas kecil kamu pernah nginap di hotel. Maju satu langkah kalau dari kecil kamu pernah makan di restoran. Maju satu langkah kalau waktu kecil kamu harus cek pagar orang buat punya uang jajan. Maju satu langkah kalau kamu pergi ke sekolah jalan kaki. Maju satu langkah kalau kamu tidak pernah makan karena tidak ada apa-apa di rumah. Gue Maju pecah ya satu- kalau di sini ya, pecah banget gue ngeliat video ini ya. Sosok ibu dan ayah itu ya sama-sama perannya, sama-sama. Ya gue nggak tahu lah ya buat kalian semua, mudah-mudahan kita semua yang punya orang tua masih disehatkan orang tuanya. Juga jangan lupa jadi anak yang berbakti kepada orang tua juga guys, karena biar apapun namanya juga orang tua. Dari kecil kita udah diasuh, udah diurus gitu loh. Kalau udah gede kita mau ngapain kalau nggak ngurusin orang tua lagi gitu. Tapi orang tua nggak ngarep itu guys. Orang tua ngarepnya anak bahagia aja gitu. Tapi kalau lo sebagai anak yang mungkin berbakti pada orang tuanya, lo pasti tahu harus kayak gimana guys kepada orang tua lo. So mungkin cukup sekian video rek dari gua, mudah-mudahan bisa memberitahu kalian, memberikan wawasan buat kalian yang berguna ya. Menghibur kayaknya enggak deh kali ini. Hiburnya besok aja guys, soalnya ya sekarang kita lagi sama-sama berduka juga. Mudah-mudahan saudara kita yang sedang terkena bencana alam itu diberikan ketabahan dan juga diberikan kelancaran guys ya, mudah-mudahan. Dan buat kalian semua, kita bantu doa. Kita nggak bisa bantu materi, kita bantu doa. Yang bisa bantu materi syukur alhamdulillah, mudah-mudahan diperlancar rezekinya. Ini sama-sama kita, walaupun nggak bisa bantu materi, bantu doa guys, itu perlu ya. So jangan lupa di push like, subscribe dan lonceng notifikasinya sekali lagi ya guys ya. Terima kasih, gue Alif Riki, gue pamit, see you next video.